Pernah nggak sih Anda punya ide bisnis yang rasanya bakal keren banget, tapi pas mau mulai, kebayang harus nulis bisnis plan tebel berpuluh-puluh halaman. Aduh, rasanya langsung malas ya kan? Nah, lupakan cara lama itu. Hari ini, kita bakal bongkar satu alat revolusioner yang bisa merangkum semua ide brilian Anda cuma dalam satu halaman. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang sedikit aneh ya. Gimana kalau saya bilang, semua riset, semua detail, semua proyeksi keuangan yang Anda tulis susah payah di dokumen tebal itu justru bikin ide bisnis Anda jadi makin berisiko. Kedengarannya kebalik ya. Tapi ternyata ada alasan yang kuat banget di baliknya. Yuk kita gali lebih dalam. Dan ini bukan cuma teori loh, ini kutipan dari Ari Rahmawan, seorang praktisi yang sudah membina banyak banget startup. Dia menemukan pola yang menarik, rencana yang terlalu detail dan kaku, itu seringkali langsung gak relevan begitu dihadapkan sama dunia nyata yang perubahannya cepat banget. Jadi, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal bedah kenapa rencana bisnis yang tebel-tebel itu seringkali justru jadi bumerang. Terus kita kenalan sama si kanvas ajaib ini, kita bongkar 9 elemen kuncinya, kita juga bakal lihat gimana fleksibelnya alat ini, dan yang paling penting, gimana cara mengubahnya dari sekedar coret-coretan jadi mesin buat pertumbuhan bisnis Anda. Oke, jadi apa sih sebenarnya penyakit utama dari rencana bisnis konvensional? Kenapa sesuatu yang niatnya jadi pemandu, malah jadi penghalang? Ada dua masalah utamanya. Pertama, yaitu tadi, terlalu kaku. Di dunia yang serba cepat kayak sekarang, berpegang teguh sama asumsi yang dibuat 6 bulan lalu itu sama aja cari penyakit. Kedua, dan ini yang paling fatal, kita jadi salah fokus. Kita sibuk mikirin perintilan operasional, padahal pertanyaan paling mendasar aja belum kejawab. Emang ada yang mau sama produk kita? Oke, kalau rencana tebal itu bukan jawaban, terus apa dong solusinya? Nah, jawabannya ada di perubahan cara kita berpikir. Kita harus berhenti sibuk menggambar peta dan mulai fokus untuk tahu tujuannya dulu. Analogi di slide ini pas banget. Anggap aja model bisnis itu adalah tujuan Anda, tentang apa yang mau Anda capai, untuk siapa, dan kenapa itu penting. Nah, rencana bisnis itu baru petanya. Masalahnya banyak banget orang yang sibuk gambar peta yang super detail, padahal mereka sendiri belum yakin tujuannya mau kemana. Nah, disinilah sang penyelamat datang. Bisnis Model Canvas, atau kita singkat aja BMC. Diciptakan oleh Alexander Osterwalder, ini adalah sebuah alat yang brilian banget. Bayangin, seluruh logika bisnis Anda dari A sampai Z bisa dipetakan dalam satu lembar kanvas visual. Bukan lagi tumpukan kertas, tapi sebuah gambaran utuh yang jelas dan gampang diubah. Oke, sekarang waktunya kita bedah isinya. Apa aja sih 9 blok bangunan yang jadi fondasi dari kanvas ini? Dan ini dia wujudnya. Mungkin kelihatannya cuma kumpulan kotak-kotak biasa ya. Tapi jangan salah, 9 blok ini adalah DNA dari sebuah bisnis. Sederhananya gini, sisi kanan itu semua tentang pelanggan. Sisi kiri itu dapur pacu internal kita. Dan yang di bawah itu pondasi keuangannya. Semuanya nyambung menceritakan kisah bisnis Anda secara lengkap. Yuk kita tur singkat, mulai dari customer segments, buat siapa sih produk kita, lalu value propositions, masalah apa yang kita selesaikan buat mereka, channels, gimana caranya kita nyampein solusi itu, customer relationships, gimana cara kita jaga hubungan baik, terus revenue streams, dari mana duitnya datang. Nah, di belakang layarnya ada key activities, apa aja yang harus kita kerjain, key resources, kita butuh aset apa aja, key partnerships, siapa yang bisa bantu kita. Dan terakhir, semuanya ditopang oleh cost structure. Apa aja biaya-biaya yang keluar. Nah, biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyata dari signifiergames.com. Perhatikan deh gimana value proposition mereka, yaitu game edukasi, itu nyambung banget sama customer segment mereka, yaitu institusi pendidikan. Nah, dari situlah revenue stream atau pemasukan mereka berasal. Kelihatan kan benang merahnya? Semuanya terhubung dengan sangat logis. Kerennya lagi, kanvas ini tuh nggak kaku. Dia bisa diadaptasi untuk berbagai tujuan. Nggak cuma buat bisnis yang ngejar untung doang. Gimana kalau misi Anda lebih besar dari sekedar uang? Nah, ini nih tantangan yang sering dihadapi sama teman-teman di social enterprise atau wirausaha sosial. Mereka ini kan harus menyeimbangkan dua misi yang berbeda dalam satu waktu. Betul, wirausaha sosial itu kayak punya dua kaki. Satu kaki di dunia komersial, mereka harus bisa menghasilkan pendapatan biar bisnisnya jalan terus. Tapi kaki yang satunya lagi ada di dunia dampak, di mana mereka punya misi untuk menciptakan perubahan sosial atau lingkungan yang positif. Menyimbangkan dua ini, wah, itu seninya. Dan ini dia solusinya yang jenius banget. Cuma dengan mainan warna sticky notes, Anda bisa memetakan dua dunia itu dalam satu kanvas yang sama.
Misalnya nih, catatan biru buat ngelacak model bisnis komersialnya, terus yang orange buat ngelacak model dampak sosialnya. Jadi langsung kelihatan jelas mana yang saling mendukung dan mana yang mungkin ada gesekan. Simple tapi powerful banget. Oke, sekarang kanvas kita udah terisi. Keren, tapi ini bukan garis finish. Justru pekerjaan yang sesungguhnya baru aja dimulai. Sekarang waktunya kita keluar dari ruangan dan menguji semua asumsi kita. Ini kutipan legendaris dari Steve Blank, salah satu bapaknya gerakan Lean Startup. Ini harus jadi mantra kita. Sebagus dan sekeren apapun model bisnis kita di atas kertas, itu semua cuma sekumpulan tebakan alias hipotesis. Kebenaran yang sesungguhnya cuma ada di satu tempat, di tangan pelanggan. Jadi, poin terpentingnya adalah ini. Jangan lihat kanvas Anda sebagai sebuah hasil akhir. Anggap ini sebagai papan eksperimen Anda. Setiap sticky note yang Anda tempel itu adalah sebuah hipotesis yang wajib diuji. Bener nggak sih pelanggan mau ini? Yakin mereka mau bayar dengan cara ini? Tugas Anda adalah keluar, uji, dapat masukan, pelajari, lalu adaptasi kanvas Anda. Terus ulangi siklusnya. Nah, jadi inilah urutan kerja yang baru yang jauh lebih cerdas. Mulai dari ide, langsung tuangkan ke dalam BMC, habis itu, langkah krusialnya, validasi semua asumsi Anda ke calon pelanggan. Kalau sudah ada bukti kalau model bisnis Anda ini jalan, baru deh Anda tulis rencana bisnis yang detail untuk eksekusi dan cari pendanaan. Jadi, kalau dirangkum, apa sih superpower dari bisnis model kanvas ini? Ada 3. Pertama, fokus. Dia memaksa kita untuk berpikir jernih soal gimana bisnis kita bekerja. Kedua, fleksibilitas. Gampang banget diotak-atik kalau kita dapat ilmu baru dari lapangan. Dan ketiga, transparansi. Seluruh tim jadi bisa melihat gambaran besar yang sama. Jadi semua orang sejalan. Sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu pertanyaan untuk direnungkan. Coba pikirkan ide, proyek, atau bisnis yang sedang Anda kerjakan. Apa satu asumsi paling dasar, paling fundamental, yang kalau ternyata asumsi itu salah, seluruh bangunan bisnis Anda bisa runtuh? Nah, coba temukan itu, dan cari cara untuk mengujinya. Mulai hari ini.